2024, koalisi partai semakin memanas dengan munculnya 3 poros partai, yaitu yang pertama adalah partai dari koalisi Indonesia Bersatu yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Yang kedua yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan mengusung Prabowo Subianto. Dan yang terakhir adalah koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Dan kabarnya koalisi ini akan terus berubah seiring berkembangnya waktu, dan terakhir muncul perubahan yaitu adanya pertambahan poros keempat yang menjadi alternatif kemungkinan poros baru. Bagaimana sepak terjang dari koalisi para partai yang ada? Kita akan membahasnya pagi ini dalam program advokasi politik dengan menghadirkan para perwakilan dari partai politik yang ada di Kalimantan Utara. Bersama saya Rina Chandra, sesaat lagi di Prime Time Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada. Kita kali ini berjumpa dalam program advokasi politik yang mengangkat tema tentang peta koalisi meja demokrasi 2024 beradu visi dan misi partai. Dan saat ini telah bergabung dengan saya beberapa perwakilan dari partai yang ada di Kalimantan Utara. Yang pertama yaitu dari PDIP Perjuangan yaitu Haji Datu Yasir Arafat, dan kedua dari PAN Sabirin Sayong, kemudian dari Gerindra ada Simon Patino MSP, dan kemudian dari PKB ada Zulkifli, dan dari PKS ada rekan Bahar Mahmud. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya dari perwakilan koalisi yang hadir pada hari ini. Benar-benar luar biasa sudah menyempatkan waktu untuk bersama join di advokasi politik di Ekuator TV. Ya, Bapak, kita langsung saja membahas diskusi kita yang tadi saya sebutkan tentang koalisi peta koalisi meja demokrasi di 2024. Saya coba menyapa yang pertama yaitu dari PDIP. Ada Bapak Datu Yasir Arafat. Selamat pagi Bapak, apakah bisa monitor suara saya? Selamat pagi. Iya, pagi Bapak, luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya sudah joining di live program advokasi politik di Ekuator TV. Ya, Bapak, sesuai tema kita tadi, kabarnya koalisi ini sebenarnya ada 3 koalisi, tapi kemarin beberapa rumor menyebutkan bahwa akan ada potensi bubar begitu Bapak dalam tanda petik untuk koalisi Indonesia Bersatu. Karena ada rencana untuk adanya peleburan dari koalisi Indonesia Bersatu dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bagaimana Pak Yasir menanggapi tentang hal ini? Apakah ada informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan pemirsa di rumah? Silakan Bapak. Ya, Pak Yasir, apakah bisa monitor suara saya? Ya. Ya, pemirsa kayaknya Bapak, Pak Yasir, silakan. Oke, mungkin beliau lagi sedang terkendala dengan sinyal yang ada. Saya coba mungkin beralih dulu kepada kan Bapak Sabirin Sanyor. Apa kabar nih Pak? Ya, bisa monitor suara saya Pak Sabirin? Siap. Ya, Bapak. Nah, ini kita tadi Pak Yasir lagi mungkin agak terkendala sinyal begitu ya. Pak, dari PAN sendiri itu kan masuk di dalam koalisi Indonesia Bersatu juga begitu Pak ya, dan berpotensi memperkuat posisi dan elektabilitasnya sendiri dengan membuat satu poros baru, sebut saja poros keempat begitu Pak, bersama Golkar gitu. Bagaimana nih isunya Pak Sabirin, bisa diterangkan kepada kami semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama barangkali senior kita dari PDIP, ya. Bung Yasir Arafat. Bung Yasir Arafat ini satu angkatan dengan saya
Namun karir politik beliau sejak SMA beliau sudah aktif di PDIP, konsisten betul beliau ini. Salam Pak Yasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasir sudah bisa Baru muncul. ketemu lagi kita. Ya, barangkali menanggapi koalisi atau apa namanya gerakan-gerakan yang dilakukan. Sempat nih Pak ya. Ya. Halo, halo. Halo, iya silakan Pak. Ya, dalam rangka mengamati atau menanggapi apa yang dilakukan para ketua umum partai politik di Jakarta, yang harus kita pahami bahwa koalisi ini sangat cair sekali. Koalisi partai. Memang kalau kemudian kita lihat komposisi, ada kemungkinan 4 capres kalau kemudian kita lihat dari kekuatan partai masing-masing. Tetapi yang sudah pasti itu kan PDIP, lalu kemudian Gerindra. Sementara partai yang lain masih cair dalam rangka membangun koalisi. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kiri, Pak ya. Cair itu artinya bisa ke kanan dan ke kiri, masih ada potensi untuk berkembang kemana-mana nih Pak. Saya pilih gimana Pak? Iya, bisa ke sana, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Okay. Kenapa? Karena masing-masing partai kan punya strong voters kan, punya pemilih yang sudah baku. Lalu kemudian ini yang diperebutkan oleh partai papan tengah, papan bawah ini kan adalah swing voters. Nah, oleh karena itulah kemudian gerakan-gerakan ke kanan ke kiri ini pasti dilakukan oleh semua partai dalam rangka memperebutkan swing voters itu. Jadi ada pemilih-pemilih yang bisa berubah sewaktu-waktu, yang pemilih-pemilih ini tidak kemudian basisnya ideologis, tetapi juga basisnya adalah kepentingan. Nah, barangkali ini yang kemudian akan mempengaruhi nanti koalisi ke depannya. Tapi yang lebih penting adalah partai politik di daerah. Ini harus kita akui kalau di Kalimantan Utara ini, kalau bahasa saya itu tidak pernah dihitung kalau kita bicara konfigurasi pilpres. Ya, kenapa? Karena suara kita nih, mata pilih kita ini barangkali 1 RT saja di Jawa. Oleh karena itulah kemudian tidak ada pengaruhnya kalau kita bicara. Oke, baik. Saya coba beralih kembali ke Pak Yasir. Bapak sudah bisa mendengar suara saya ya? Aman untuk sinyalnya? Ya, Bapak tadi waktu Bapak terputus sinyalnya, kita membahas bahwa ada potensi di mana bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu dan kemudian bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu ini dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Apa tanggapan Pak Yasir tentang hal ini? Silakan Pak. Iya. Ya, Pak Yasir, bisa monitor suara saya? Pak ya? Ya, mungkin terkendala oleh jaringan. Pak Yasir bisa monitor suara saya? Bapak? Ya. Oke.
habis. Jadi dari awal korupsi sampai ke tangan kita diolah oleh partai kita sendiri. Jangan tanyakan apa yang sudah negara memberikan kepadamu tentang korupsi negara. Salah satunya ini terkait dengan Dari sananya ya? Ya. Apa nih? Amal Beach Water Park menjadi wahana waterpark paling menarik di kota Tarakan. Ya, kok hilang ya? Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Kita saat ini sedang jeda iklan ya, masih jeda. Saya memastikan dulu Pak. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Water Park. Fitri mau kemana? Ika Dea dari mana? Dari mana kak? Dari warung depan belanja. Masih zaman pakai kompet plastik. Sekarang kita tuh harus go green, ramah lingkungan. Nah bayangkan aja nih ya, sehari sekali aja belanja pakai plastik dikali satu bulan, dikali 6 bulan, dikali setahun, 10 tahun, kan? Ya Allah masih mending kalau buangnya di tempat sampah. Kalau buangnya di laut, buangnya sembarangan, kan kasihan tuh ikan-ikan yang lagi berenang terus angkut plastik, yang lagi makan terus sedak plastik, kan kasihan. Nah untuk itu nih bagikan aja ya, kantong kain bisa dipakai reusable, bisa dipakai buat jangka waktu panjang nih tuh. Makasih ya Fit. Dah. Apa ini? Astaga. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia menyaksikan program advokasi politik di Ekuator TV, dan kita kembali akan melanjutkan perbincangan kita dengan para perwakilan dari partai politik yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, Bapak, kita akan coba lanjutkan percakapan saya tadi. Mohon maaf, mungkin karena Pak Yasir lagi sedang tidak ada di Zoom ini, jadi mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ke rekan dari Gerindra. Nah, Gerindra ini bagaimana tanggapan Anda tentang peleburan adanya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan PKB? Apakah koalisi Indonesia dengan koalisi Indonesia Bersatu begitu, Pak? Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Dari Gerindra, silakan Pak Simon. Maaf, Pak dari Gerindra. Halo Pak Bahar, Pak dari Gerindra? Pak Simon. Pak Simon silakan. Suaranya? Ya Pak Simon. Ya. Terima kasih Mbak. Ya silakan Pak Simon. Mohon maaf ini agak kendala jaringannya agak naik turun. Oke, silakan Pak Simon. Tanggapannya tentang penggabungan antara koalisi tadi Pak. Silakan.
Ya, ini penggabungan koalisi antara Gerindra dan PKB itu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Waktu itu kami berada di Hambalang. Dan sampai saat ini tetap solid. Saudara kita dari PKB tetap berkomitmen untuk bergabung dengan Gerindra. Dan ini hal yang membuktikan bahwa PKB dan Gerindra tetap solid dan tidak sampai saat ini tidak berubah pikiran. Dan kami juga berharap PKS akan menyusul karena Bang Bahar sudah menyusul. OTW begitu Pak ya? Iya. Iya, iya. Ya, bagaimana tanggapan Anda dari PKB sendiri, apa pendapat Anda tentang wacana peleburan koalisi ini Pak? Pak Zulkifli dari PKB, silakan Pak tanggapannya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya seperti yang disampaikan Pak Simon tadi, senior kami dari Bang Simon dari Gerindra, bahwa PKB sampai hari ini, bagaimana hasil pleno kemarin juga di DPP disampaikan bahwasanya PKB berkeyakinan teman-teman dari Gerindra juga akan terus komitmen menjaga komitmen kebersamaan kita. Kita juga positif thinking sekali melihat sikap dari teman-teman di Gerindra bahwa Pak Prabowo sendiri sebagai tokoh juga pasti akan menjaga kewibawaan bahwa ini sebagaimana yang kita sepakati di awal-awal membentukkan koalisi beberapa waktu yang lalu. Oh ya, oke. Baik, kita coba kembali ke PDIP. Silakan Pak Yasir, komentarnya tentang penggabungan koalisi ini Pak. Silakan. Merdeka. 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 Ya, silakan Pak Yasir. Ya, karena saya mesti sampaikan dari awal kenapa salam Pancasila, karena kita berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang 85 Republik ini berdiri, bahkan didukung oleh seluruh komponen bangsa dengan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Inilah yang mau kita kembalikan. Jadi masih saat ini sebenarnya masih cair, Mbak. Jadi koalisi-koalisi ini masih cair karena beberapa hari yang lalu itu salah satu ketua DPP kami, yaitu Mbak Puan, mengadakan safari politik ke seluruh ketua umum, untuk menyamakan persepsi dulu. Yang pertama, kita sudah memiliki calon presidennya, namun kita belum memiliki calon wakil presidennya. Jadi di dalam berdemokrasi, di dalam perpolitikan di Indonesia itu sebenarnya tidak ada istilah apa istilahnya partai pemerintah, partai ini dan lain sebagainya. Baik. Jadi kami menganggap bahwa pemilu ini kita kembalikan dulu, baik itu pileg, baik itu pilpres, adalah seperti jenggelnya KPU. Jadi lagu-lagunya KPU itu bahwa ini adalah pesta demokrasi. Berarti kalau yang namanya pesta itu kita mesti harus bergembira dulu. Itu sepakat. Iya, betul. Karena jangan sampai di pesta ini, masa sih pesta, contoh pesta perkawinan, pesta dan lain sebagainya, masa kita harus ribut-ribut di sana, kan kurang ketidakis. Makanya PDI Perjuangan mengawali dengan ketua umum kami itu bertemu dengan beberapa ketua umum partai untuk melakukan penyamaan persepsi dulu sebelum mulai kampanye. Karena pada saat kampanye nanti harus mendinginkan suasana dulu, suasana politik ini. Jangan sampai seperti dua pemilu yang lalu, yaitu baik pilpres maupun pilegnya terjadi gonjang-ganjing di mana-mana dan sampai ada korban dan lain sebagainya. Itu memang sudah waktunya. Jadi visi kami ke depan adalah melanjutkan program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang saat ini akan berakhir pada 2024, mana yang belum dikerjakan oleh Bapak Jokowi akan kita lanjutkan.
Ya. Dan ada Baik. dan ada beberapa program-program baru yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, bahwa sebaiknya kita jangan lagi berwacana siapa mau memilih siapa, tetapi bagaimana kita bawa Indonesia ini lebih maju ke depan, dan kita mengejar ketertinggalan kita. Jadi jangan ada lagi ini, itu, dan lain sebagainya. Karena kalau kita seperti bangsa barbar, ya akan sulit. Siapa yang jadi presiden? Baik. Yang lama. Ya. Ini masalah. Terutama kita di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Utara, kita ini provinsi yang dekat dengan Kalimantan Timur, yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Bagaimana kita partai-partai yang ada di Kalimantan Utara ini maupun di Pulau Kalimantan supaya bisa bagaimana mengguidance ini, mengawal keberuntungan yang harus kita perjuangkan supaya betul-betul Pulau Kalimantan ini menjadi ibu kota negara. Oke, baik. Ya, baik Pak. Kebetulan mumpung saya lagi dengan Pak Yasir ini, Pak Yasir, kita tahu bahwa PDIP itu punya kursi yang banyak duduk di parlemen dan sangat banyak sekali mengusung dari partai sendiri begitu ya, calon dari partai. Nah, tapi kenapa sih harus sampai dengan saat ini masih memerlukan semacam koalisi gitu? Padahal sebenarnya cukup saja dengan menyorong kader dari partainya sendiri, kemudian dengan jumlah kursi yang cukup. Tapi kenapa harus repot-repot harus membuat satu koalisi begitu, Pak Yasir? Silakan, Pak. Terima kasih Mbak. Jadi begini, sebenarnya Republik ini tidak bisa kita bangun sendiri. Jadi Republik ini tidak bisa dibangun sendiri karena Republik ini terdiri dari 38 provinsi, ratusan suku, ratusan budaya, bahkan ribuan pulau. Sehingga kita harus bersama-sama. Jangan kita merasa kita sudah cukup, kita mengusung sendiri. Itulah yang dilakukan oleh salah satu ketua DPP kami, Ibu Puan Maharani, sehingga bergerak ke partai-partai lain. Oke, baik. Kalau hanya PDI saja yang membangun, ya ayatnya di mana? Kita membangun bersama-sama. Iya, baik. Sampai kita ada istilah semboyan kita, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Apalagi pemilu ke depan ini banyak melibatkan anak-anak muda. Yang istilah kami sekarang itu adalah suara pemilih terbesar sekarang ini dari usia dari 20 kalau milenial begitu ya Pak ya? Sampai 17 tahun itu hampir 56%. Betul, baik. Supaya mereka bisa mengetahui. Jadi kami sebenarnya bukan mau egonya sendiri, tapi mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Ya, baik. Oke, saya coba beralih ke Pak Sabiri dari PAN. Bapak, berkoalisi itu pasti ada yang namanya hitungan matematis ya. Sejauh mana efektivitas segala sesuatu yang sudah diputus di pusat itu dengan politik lokal untuk kepentingan Kalimantan Utara, Pak. Gimana Pak Sabiri? Silakan. Ya, yang pertama barangkali saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Datu ya. Karena kalau kita berbicara legitimasi, 20% yang dimiliki PDIP itu belumlah legitimit membangun Indonesia. Oleh karena itulah kemudian membangun Indonesia itu kalau kita kemudian kalkulasi dalam legitimasi harus 50 atau 60%. Oleh karena itulah kemudian PDIP berusaha untuk menggait atau merangkul semua kekuatan politik untuk bersama-sama membangun Indonesia. Tapi sebenarnya sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa kalau kita berbicara mata pilih, Kaltara ini memang dapat dikatakan tidak dihitung dalam kontestasi politik atau elektoral nasional. Tapi yang jelas Kalimantan Utara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat berkah dari strategi pembangunan nasional. IKN misalnya, IKN itu adalah program monumental yang dicanangkan oleh Presiden kita. Lalu kemudian imbas yang dilakukan atau imbas dari IKN itu adalah Kalimantan Utara dapat berkah hampir 2.000 triliun investasi yang kemudian proyek strategis nasional itu ada di Kaltara. Ya kan, ini yang harus kita support terus. Bu Rina, harus kita pahami dalam peradaban bernegara Indonesia dalam hal ini
Indonesia ini dalam peradaban yang sampai detik sekarang hanya 5 daerah yang diberikan keistimewaan dan kekhususan, ya kan? Yang satu Aceh, lalu kemudian Batam, lalu kemudian DKI, lalu kemudian DIY, lalu kemudian Papua. Jadi keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh pusat kepada 5 daerah ini dalam perjalanan peradaban bangsa kita, semua alasan pemberian keistimewaan dan kekhususan itu ada di Kalimantan secara keseluruhan. Kalau kemudian Aceh, Papua diberikan kekhususan, keistimewaan karena sumber daya alam, lalu kemudian stabilitas keamanan, di Kalimantan juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kalau kemudian Batam diberikan keistimewaan kekhususan karena berbatasan langsung dengan Singapura, lalu kemudian Selat Malakanya, Kalimantan juga berbatasan langsung dengan beberapa negara dan mempunyai Laut Cina Selatan. Kalau kemudian DIY diberikan kekhususan karena budayanya, karena kerajaannya, Kalimantan juga mempunyai kerajaan tertua, Kutai Kartanagara. Maka tidak ada alasan bagi pusat, bagi Indonesia tidak memberikan kekhususan dan keistimewaan kepada Kalimantan. Nah, IKN ini adalah bentuk keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah Jokowi kepada Kalimantan. Walaupun memang Kalimantan atau IKN ini kekhususannya baru sebatas badan otorita. Nah, oleh karena itulah kemudian keberlanjutan badan otorita kekhususan ini harus kita perjuangkan karena Kalimantan secara keseluruhan mempunyai sumbangan yang begitu besar terhadap eksistensi NKRI kita. Nah, itu yang kemudian sering diprotes orang bahwa Kalimantan ini tidak layak didirikan atau ditunjuk sebagai ibu kota negara. Pertanyaannya adalah ketidaklayakannya di mana? Orang-orang pusat, orang-orang Jakarta selalu mengatakan bahwa pemberian kekhususan dan keistimewaan kepada Kalimantan itu perspektifnya cost and benefit, biaya manfaat. Itu yang sering saya katakan ketika kemudian cost and benefit dijadikan rujukan untuk menilai IKN pantas apa tidak, bagi saya itu picik. Nah, keberlanjutan IKN inilah yang kemudian yang harus kita pertahankan sebagai program yang kemudian Jokowi juga, Presiden juga tidak akan pernah mau meninggalkan pekerjaan yang mangkrak. Ya kan? Oleh karena itulah kemudian saya sepakat dengan kalau IKN ini, maka oleh karena itu apa yang dilakukan ketua partai politik dalam rangka membangun koalisi besar, mempertahankan, memberlanjutkan pembangunan itu menjadi teramat penting. Baik. Jadi keberlanjutan daripada apa yang sudah dicanangkan begitu Pak Sabirin ya. Baik, saya coba beralih ke rekan Pak Simon, yaitu di Gerindra. Berkoalisi itu kan mengukur probabilitas seperti yang saya tadi sebutkan juga kepada Pak Sabirin, menang atau kalah. Kita tahu potret yang Anda usung selama ini yaitu Bapak Prabowo sudah berkali-kali gagal dalam tanda petik itu Pak Simon. Nah, untuk pemilu kali ini apa sih sebenarnya strategi dari Gerindra untuk kepentingan khususnya Kalimantan Utara begitu Pak Simon? Silakan. Strategi pada umumnya sama aja. Tapi pasti kita akan bergerak semaksimal mungkin. Dan teman-teman koalisi, khususnya PKB, dan teman-teman yang lain yang akan bergabung. Kalau memang strategi, ya seperti yang saya bilang, paling, ya kita rubah-rubah sedikit lah. Kemarin memang kita posisi keempat, tapi kami berharap untuk kali ini, semoga kami akan berhasil untuk Kaltara. Kami akan berusaha untuk posisi yang nomor gitu. Jadi bicara optimisme nih Pak ya. Ya, walaupun memang sudah berulang kali gagal begitu Pak ya. Bagaimana tanggapan dari partai PKB? Silakan Pak Zul. Mengenai apa yang digagas dari PKB mengenai konsep untuk Kalimantan Utara sendiri dengan adanya koalisi-koalisi yang ada. Silakan Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan cukup panjang juga dengan senior kami Bang Sabirin Sanjong. Yang jelas berkaitan dengan koalisi ini, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya PKB sendiri masih tetap konsisten, sebagaimana hasil muktamar kemarin mendorong Gus Mohaimin Iskandar ketua umum kami sebagai capres maupun cawapres. Namun luar daripada itu, dalam konteks koalisi, sebagaimana komitmen bersama dengan Partai Gerindra kemarin,
kita bersepakat bahwa Pak Prabowo menjadi usungan utama kita berkaitan persoalan apakah Muhaimin atau seperti apa ini proses berjalan juga. Ya? Yang jelas seluruh kader partisipan kita di Kalimantan Utara sudah kita instruksikan juga, sudah kita sampaikan juga untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya lah, untuk bekerja semaksimal mungkin. Bahkan di level DPP pun Ketua Umum selain berkomunikasi intens dengan tokoh-tokoh politik partai, khususnya dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, Gus Muhaimin itu lebih fokus juga untuk bergerak di grassroots. Ada basis-basis Nahdien dan konstituen-konstituen PKB pada umumnya lah, kira-kira gitu. Baik, jadi tetap semangatnya konsisten ya mendukung calonnya begitu. Saya coba beralih terakhir ke Pak Bahar dari PKS. Terkadang apa yang sudah diputuskan oleh pusat itu bertentangan dengan kepentingan politik lokal, Pak. Bagaimana misalnya partai PKS karena ini menyikapi misalnya partai di daerah memainkan peranan apa yang sudah diputuskan oleh pusat begitu? Gimana Pak Bahar? Baik, terima kasih Mbak Rina ya atas kesempatannya. Dan saya ingin memastikan bahwa kami dari Partai Keadilan Sejahtera sangat konsisten mendukung apa yang menjadi kebijakan partai kami di pusat. Dan sampai hari ini kami belum ada dapat perubahan nama bahwa calon presiden yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah Bapak Anies Baswedan. Ini sampai hari ini belum nih. Jadi kalau Bang Simon bilang kami mau ke Prabowo, nanti dulu Bang. Kan gitu ya. Kami ingin memastikan bahwa sampai hari ini kami berada dalam posisi yang tegak lurus bahwa PKS sampai hari ini belum ada nama lain, yang ada adalah Pak Anies Baswedan begitu. Terkait mengenai bahwa terjadi dinamika lokal, saya juga ingin sedikit memberanikan diri untuk membantah apa yang dikatakan oleh senior saya Bang Sabirin, bahwa Kalimantan Utara ini kalau secara jumlah penduduk nih Bang mungkin rata-ratanya mungkin sangat kecil begitu. Iya, kalau saya memang betul, dia secara tatanan itu dia sangat kecil, tetapi dia menentukan. Sebab kenapa? Kita bisa lihat bahwa posisi Kalimantan Tarakan atau Kalimantan Utara itu, kita pergi ke utaranya kita akan berbatasan dengan Malaysia kan. Pergi kita ke sini nih, ke selatannya kita akan ketemu dengan ibu kota Nusantara. Artinya apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu misalkan ke depan itu tidak terlalu susah orang melihat itu. Jadi kalau saya ingin mengatakan memang secara jumlah penduduk Kalimantan Utara itu memang tidak diperhitungkan secara jumlah hitungan suara kan Bang. Tetapi di dalam posisi strategis nasional saya bisa melihat bahwa Kalimantan Utara ini menentukan begitu depan begitu ya. Arah-arahnya seperti itu. Dan sekali lagi Mbak Rina, saya ingin menegaskan sampai hari ini PKS tetap konsisten bahwa yang kami usung adalah Pak Anies Baswedan. Baik. Pak Sabirin sedikit tanggapannya sebelum kita break. Ya, bagi Bapak soalnya sudah disinggung oleh Pak Bahar. Silakan Pak Sabirin. Ya, barangkali sama. Jadi kalau kemudian dari mata pilih memang kita tidak dihitung. Tapi kalau kemudian dari penempatan program strategis Kalimantan Utara itu sangat dihitung. Nah, oleh karena itulah kemudian koalisi secara nasional itu agak susah juga. Makanya saya bilang, tapi yang jelas adalah 3 figur calon presiden yang belum menentukan siapa cawapresnya itu merupakan putra-putri terbaik bangsa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa sejauh mana kemudian 3 figur ini bisa melanjutkan IKN Ibu Kota Negara. Nah, IKN bagi saya itu adalah pemberian atau berkah atau pemberian atau program Jokowi yang kemudian menghargai Kalimantan sebagai bagian dari Republik ini. Kenapa? Karena dalam peradaban perjalanan bangsa kita ini hanya 5 daerah yang diberikan keistimewaan dan kekhususan. Zamannya kok Jokowi kemudian diberikan kekhususan itu kepada Kalimantan dalam bentuk IKN. Itulah pentingnya kita. Baik, berarti Kalimantan di mata Presiden Jokowi sangat khusus begitu, istimewa begitu. Ya, rekan-rekan kita harus jeda sejenak, kita akan kembali setelah pariwara. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita di advokasi politik setelah jeda pariwara yang berikut ini, tetap di Ekuator TV.
mas buat sakit banget kepala aku. Oh, sakit kepala ya? Ada mbak obatnya. Ini saya ambilkan untuk sakit kepala. Mas kira-kira itu cocok nggak ya sakit kepala saya? Untuk obat ini cocok mbak untuk mengobati sakit kepala mbaknya. Jadi saya ambilin aja ya mas ya? Terima kasih mbak atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh ya mbak. Apotek Asifa Farma, kesehatan Anda, kepedulian kami. Amal Beach Water Park menjadi wahana waterpark paling menarik di kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Water Park. Ya, terima kasih pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada, tetap setia menyaksikan program advokasi politik yang kali ini menghadirkan perwakilan dari para partai koalisi yang ada di Kalimantan Utara. Sesuai dengan tema hari ini yaitu mengenai peta koalisi meja demokrasi 2024, visi dan misi daripada partai. Ya, kita akan lanjutkan dari PDIP. Saya coba kembali ke Pak Yasir, Pak Datuk. Nah, kalau kita menyinggung tentang sedikit soal visi dan misi pembentukan koalisi itu sendiri ya Pak ya, apa sih sebenarnya yang mungkin lebih concern bagi PDIP yang bisa disampaikan kepada khalayak tentang mengapa harus mengusung seorang tokoh seperti Ganjar Pranowo begitu Pak, silakan. Ya Mbak, Ya Pak Yasir. Ya. Iya terima kasih. Sudah bisa dengar. Nah, jadi yang pertama adalah kita mengembalikan adalah program pertama kita yang paling unggul adalah memberantas kemiskinan. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 bahwa negara wajib, karena ini yang akan kita hadapi 5 tahun ke depan. Oke. Jadi itu program unggulan utama kita, memberantas kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan ini memang kita, terutama di Kalimantan Utara, kita tidak melihat kasat mata. Sementara di daerah-daerah pesisir, di daerah pedalaman, bahkan di daerah kota sekalipun, itu memang banyak kemiskinan-kemiskinan yang tidak bisa kita deteksi. Oke. Kemudian yang kedua adalah stunting, karena ini untuk generasi kedepannya. Setelah generasi ini 2025, maka mereka inilah yang akan membesarkan, artinya menjadikan negara ini negara maju. Contoh soal di beberapa negara di Afrika itu yang menjadi
menjadi kendala saat ini, karena jauh hari beberapa puluh tahun sebelumnya ini tidak pernah diantisipasi oleh negara-negara berkembang. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang sangat kita harapkan itu adalah program Jokowi yang belum kelihatan, itu ada 2. Apa itu, Bapak? Untuk Kalimantan Utara. Yang pertama adalah kawasan industri hijau. Ini terbesar di dunia, bukan hanya di Asia. Yang ada di Tanah Kuning. Nah, ini juga program yang perlu dilanjutkan. Karena dengan program ini dan program PLTA yang ada di Kayan maupun yang ada di Bentarang, ini akan bisa menyupport Indonesia ini dengan energi green. Nah, jadi ini beberapa hal. Kemudian ada satu lagi program yang sudah mulai dicanangkan, insya Allah dalam tahun ini akan diadakan groundbreaking, yaitu Bandara Green yang ada di Kalimantan Utara. Ini juga sudah menjadi pembicaraan Pak Jokowi menindaklanjuti hasil G7 kemarin di Bali, tahun kemarin di Bali, kemudian dilaksanakan di Thailand, di Bangkok, maka itu diadakan pertemuan lagi khusus dengan Kanada, karena Kanada ini merupakan salah satu negara G7, itu juga akan berusaha untuk membantu Kalimantan Utara. Kemudian yang pentingnya yang kelima adalah soal iklim. Nah, jadi makanya di Kalimantan Utara ini lebih khususnya Kalimantan, karena Kalimantan ini paru-paru dunia, supaya sudah stop menebang hutan. Itu mungkin ada 5 program di Kalimantan Utara yang akan kita tawarkan kepada Presiden dari PDI Perjuangan maupun Wakil Presiden. Otomatis juga dalam statement dari Pak Jokowi tempo hari bahwa beliau atas nama bangsa Indonesia begitu ya akan turut cawe-cawe dalam pemilu begitu, mengawal karena punya program-program agenda yang tadi yang sifatnya harus dilanjutkan begitu. Saya beralih ke Pak Sabirin dari PAN. Ada seorang pengamat politik menyebutkan bahwa PAN ini merasa lebih nyaman rasanya untuk berkoalisi dengan PDIP begitu, Pak Sabirin. Nah, PAN membuka peluang, tapi membuka peluang adanya poros keempat gitu ya, dengan Partai Golkar gitu. Nah, mengusung misalkan kemarin sempat muncul ke permukaan nama Erlangga Hartarto sebagai Ketua Golkar dan juga Zulkifli Hasan sebagai Ketua PAN. Nah, misi apa sebenarnya yang ingin disampaikan PAN pada publik begitu, Pak Sabirin? Silakan, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara nyaman, semua nyaman. Ya kan? Nyaman ya, Pak ya? Ya, semua nyaman. Termasuk juga Gerindra nyaman dengan baik. Karena Prabowo sendiri bagian dari pemerintahan Jokowi, termasuk Erlangga, lalu kemudian juga termasuk Julhas. Tapi intinya adalah saya ingin menyambung apa yang dikatakan Pak Yasir Arafat. Apapun koalisi itu, ini kan masih cair nih koalisi kita. Apapun bagaimana kemudian membangun bangsa kita ini ke depan. Cuman persoalannya adalah pendekatan makro itu seringkali juga menipu kita di daerah. Nah, misalnya Pak Yasir Arafat mengatakan bagaimana kemudian persoalan stunting itu bisa kita tuntaskan, persoalan iklim bisa kita tuntaskan, lalu persoalan stabilitas keamanan bisa kita tuntaskan dengan koalisi ke depan. Nah, sesungguhnya adalah akar masalah dari stunting, perubahan iklim, lalu kemudian stabilitas keamanan itu adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan kalau kemudian kita tarik ke belakang itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas. Nah, sekarang dalam konteks Kalimantan secara keseluruhan dan Kalimantan Utara khususnya, ketersediaan lapangan pekerjaan itu luar biasa melimpah sebenarnya. Cuman sayangnya keberpihakan terhadap orang-orang lokal, orang-orang Kalimantan Utara untuk mengakses lapangan pekerjaan yang luas itu seringkali tidak berpihak kepada orang Kaltara. Ini yang kemudian membuat stabilitas keamanan terganggu, lalu kemudian stunting juga akan terganggu, lalu kemudian perubahan iklim atau penebangan pohon itu bisa juga terjadi ketika kemudian masyarakat bagaimana dapat duit. Kan intinya itu. Bagaimana dapat duit, bisa menghidupkan keluarga, bisa menyekolahkan anaknya, mesejahterakan, mengepulkan fakturnya. Kalau kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas itu tidak berpihak kepada masyarakat Kaltara. Ini juga persoalan.
Nah, makanya dalam konteks itulah kemudian saya katakan Kalimantan Utara secara khusus memang tidak diperhitungkan. Masa sih persoalan katakanlah di KIPI ke depannya itu ada suplai ayam, pasti tuh besar kemungkinan tukang potong ayamnya didatangkan dari luar juga tuh. Tukang cabut bulu ayam juga didatangkan dari Jawa itu. Nah, padahal Kalimantan Utara ini banyak yang punya keahlian tukang potong ayam. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah keterbukaan lapangan pekerjaan yang luas ini harus berpihak kepada masyarakat Kaltara, sehingga kemudian masyarakat Kaltara itu menikmati langsung. Sehingga kemudian stunting bisa kita rem, lalu kemudian penjarahan hutan bisa kita rem, lalu kemudian stabilitas keamanan bisa kita jaga. Ini menjadi tugas kita bersama. Dalam konteks partai politik, 20% atau 25% atau 30% pilihan partai politik itu belumlah legitimate. Baru legitimate kalau kemudian perolehan suara itu 60-70%. Oleh karena itulah kemudian PDIP mencoba menggandeng semua kekuatan bangsa sehingga kemudian legitimasinya menjadi kuat. Begitu juga dengan Gerindra. Nah, bagaimana kemudian memposisikan diri partai-partai tengah dan partai bawah ini? Nah, itulah yang saya bilang. Ketika kemudian semua partai politik yang mempunyai persentase yang besar itu belumlah cukup untuk mewakili legitimasi yang kuat. Oleh karena itu yang dimanfaatkan oleh partai tengah dan partai bawah untuk memperkuat partainya sendiri. Oleh karena itulah kemudian koalisi ini sangat cair sekali, Mbak Irna. Bisa ke kanan ke kiri masih bisa berubah begitu ya, Pak. Ya, baik. Pak, baik. Saya coba beralih ke Gerindra. Pak Simon. Nah, tadi sudah menyebutkan 5 visi dan misi target yang akan dicapai oleh Partai Indonesia Bersatu begitu. Bagaimana dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dari Gerindra? Apakah ada semacam adu visi yang mungkin lebih spektakuler seperti yang disampaikan Pak Sabirin dan Pak Yasir? Silakan Pak Simon. Kalau adu visi dan misi itu mungkin nanti DPP yang akan membahas itu. Baik. Untuk garis komando partai kami bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang direncanakan Pak Jokowi. Itu paling utama. Kedua, komit begitu ya, beliau akan melanjutkan. Komit akan melanjutkan dan ini Pak Prabowo minta ini jangan dijadikan polemik. Seperti yang bilang Pak Prabowo, katanya teman-teman adalah pemuda-pemuda bangsa yang baik. Semua niatnya baik, pasti niatnya untuk bangsa. Tapi saya sampaikan di sini, dalam kondisi yang kita bahas sekarang ini, masalah negara, masalah internasional, saya lebih tepatnya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu berpengalaman di militer, berpengalaman dalam dunia bisnis, berpengalaman di dunia pemerintahan. Jadi saya sampaikan di sini, kalau dari 3, bukan berarti teman-teman tidak pantas, tapi dengan kondisi sekarang, ya memang Pak Prabowo lah yang pantas untuk memimpin negara Indonesia ini. Karena seperti yang kita ketahui, tekanan-tekanan internasional, seperti kita lihat perang Ukraina dengan Rusia, antara ketegangan Cina dengan Amerika, itu pasti akan berimbas kepada kita di Asia, khususnya Indonesia, pasti. Makanya saya sampaikan di sini dengan tegas bahwa saat ini Prabowo lah yang pantas untuk gilirannya lah mungkin, Pak. Gitu ya. Walaupun setelah berapa kali gagal begitu Pak Simon ya. Dan saya tanggapi seperti yang Bang Birin bilang, itu saya setuju. Dan kondisi sekarang ada KIPI, ada IKN. Rata-rata teman-teman dari luar datang mengisi posisi yang strategis. Nah, kemungkinan teman-teman yang mengisi posisi strategis akan membawa teman-temannya lagi yang dari luar. Jadi ini menjadi kesulitan kita. Saya sempat ke Semarang kunjungan kerja. Mereka pernah mengalami hal yang sama, bahwa teman-teman di Semarang itu awalnya SDM-nya rendah, sehingga teman-teman dari luar menguasai beberapa struktur ekonomi yang ada di sana. Tapi karena pendidikan yang mereka genjot, sehingga sekarang teman-teman Semarang akhirnya bisa
kembalikan kondisi semula. Dan ini menjadi kekhawatiran saya ke depan seperti apa. Oke, kita berbicara secara nasional, program-program Jokowi yang akan mungkin dilanjutkan Pak Prabowo itu sudah sangat baik. Tapi kita melihat turunan detailnya yang akan menjadi masalah di daerah kita, ini yang menjadi kekhawatiran saya. Dan mungkin kita harus mencari solusi secepatnya untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai pembangunan ini terjadi, tapi berdampak negatif buat masyarakat Kaltara. Ini menjadi catatan. Itu dari sisi dunia kerja. Dari sisi bisnis pun itu sekarang berdampak, Mbak. Iya. Kita bayangkan aja. Sekarang dari pusat, awalnya mereka oligarki itu bekerja di daerah pusat. Sekarang pada turun ke daerah. Nah, kita mau masuk, kita terhalang dengan lingkaran mereka sendiri. Nah, seperti Bang Sabir itu memang permasalahannya ekonomi, kemiskinan ini. Mungkin teman-teman pengusaha dari luar, mereka dapat duit dari sini, pulang ke Jakarta, hambur di sana, sudah selesai. Tapi ekonomi tidak berputar di daerah kita. Ini sebenarnya permasalahan. Nah, inilah kita butuh senior-senior kita, kayak Bang Birin. Coba kita nanti diskusi bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Cepat atau lambat permasalahan ini pasti terjadi. Kalau kita tidak mengatasi mulai sekarang, tidak memberikan solusi, bahwa anak cucu kita akan berdampak. Mungkin saat ini kita merasakan, tapi nanti anak cucu kita generasi pertama, generasi kedua itu pasti akan merasakan. Makanya saya berharap teman-teman jangan hanya kita berpikir koalisi A, koalisi B, koalisi 1, tapi coba kita berpikir fokus bersama untuk daerah kita ke depan. Saya kira untuk Provinsi Kalimantan. Baik, terima kasih Pak Simon. Tanggapannya dari PKB yang sesama koalisi ini dengan Pak Simon, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, gimana opini dari PKB? Silakan. PKB menjalankan mandat politik Nahdlatul Ulama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, lahir batin, secara materi dan spiritual. Tadi disampaikan sebenarnya oleh senior-senior kami tadi. Singkatnya, PKB karena di beberapa koalisi sebelumnya juga selalu berada dalam pemerintahan. Kalau beberapa pengamat kemarin sempat mengatakan bahwa PKB ini sebenarnya partai LSM karena gerakannya mirip-mirip dengan LSM. Memang hobi melakukan advokasi. Ada beberapa kebijakan semisal nelayan cantrang, kemudian petani tembakau dan sebagainya. Kalau mungkin undang-undang desa tadi kaitannya dengan yang disebutkan oleh senior-senior saya, berkahnya itu terasa hingga di Kalimantan Utara. Makanya sekarang juga kita lagi memperjuangkan supaya dana desa bisa naik sampai dengan 5 miliar. Yang mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tadi bisa sedikit terobati dengan program-program. Ada BUMDes misalnya, ada desa wisata, ada desa digital dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita sebenarnya ini juga kita sampaikan dengan teman-teman koalisi DPP kemarin berkomunikasi dengan Gerindra bagaimana alur perjuangan kita ini bisa sefrekuensi lah, kira-kira begitu. Dan ternyata sambutannya juga sangat baik karena disampaikan tadi Gerindra juga sebenarnya kata Bang Sabirin itu juga nyaman juga sebenarnya dengan pola-pola yang dibangun selama ini. Kuncinya sama, tinggal menyamakan ini aja, menemukan titik temu lah kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih dari PKB. Nah, ini yang terakhir nih, dari PKS. PKS ini hari ini Demokrat tidak hadir dalam live talk show kita pagi ini. Jadi PKS hanya tunggal ya, mengusung tentang koalisi perubahan dengan membawa suatu kultur baru gitu. Bisa diterangkan kepada kita semua sebenarnya perubahan apa sih yang mau diusung oleh seorang PKS begitu bersama koalisinya? Pak Bahar Mahmud, silakan, Mbak. Iya, baik Mbak, makasih. Prinsipnya begini Bu, kami itu ingin menegaskan bahwa ini kan Pak Jokowi ini kan sudah 10 tahun memerintahkan. Sudah hampir 10 tahun lah kita membahasakan. Maka kemudian kita sudah bisa lihat bahwa inilah kinerja yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan kita sudah mulai mengukur, bukan lagi menebak-nebak dan sudah mulai mengukur begitu bahwa inilah kerjaan Pak Jokowi. Maka kemudian
cara berpikir tentang perubahan. Kalaulah seperti ini cara kerjanya Pak Jokowi, maka izinkan kami mengusung orang yang bernama Pak Anies Baswedan, ingin menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin kan begitu ya. Karena kita tidak bisa pungkiri teman-teman sekalian, abang dan senior sekalian, bahwa PKS ini kan satu-satunya partai yang sekarang betul-betul tidak ada menterinya di pemerintahan itu kan. Dan kami 10 tahun nggak merasakan bagaimana empuknya berkuasa begitu kan. Tetapi kemudian toh survive juga. Artinya di sini kita ingin menegaskan langkah bahwa ada perubahan yang sangat ingin kami lakukan begitu ya. Sangat ingin kami lakukan dan kami sematkan itu ada di Pak Anies Baswedan. Sebab kenapa? Kalau kita misalkan melihat dari beberapa nama yang ada itu Mbak Rina ya. Dari Pak Ganjar, terus kemudian Pak Prabowo, izin ini para senior ingin mengatakan bahwa generasi yang bisa mewakili para milenial yang dikatakan Pak Datuk tadi itu ya mungkin adalah Pak Anies, karena usianya beliau mungkin relatif lebih muda kan begitu ya. Oke, baik-baik. Jelas. Iya. Mbak Rina begitu. Ya, jadi semua partai saya rasa punya daya juang untuk menaikkan elektabilitas dari masing-masing calon yang diusung. Dan kita juga sampai saat ini juga masih menantikan siapa yang akan duduk sebagai calon wakil presiden. Masih saling goreng-menggoreng dan saling silaturahmi kanan kiri begitu, Bapak. Oke, closing statement dari masing-masing. Saya mulai dari Pak Yasin, silakan Pak Yasin. Terima kasih. Closing statement kita adalah kita lebih memberdayakan pemilih milenial, yaitu pemilih Z yang tadi sudah dari awal, bahwa kita ingin mengerti, kita ingin memahami, kemudian kita ingin apa langkah-langkah mereka ke depan. Nah, langkah-langkah kita dari PDI Perjuangan, visi dan misi kita, yaitu pertama menciptakan BLK yang banyak. Ini yang lebih utama. Kalau bisa di setiap kabupaten kota ada BLK, sehingga mereka nanti begitu ada peluang tenaga kerja, mereka bisa bekerja, khususnya masyarakat yang di bawah. Jadi kami usul yang konkret saja. Kemudian kita fasilitasi anak-anak muda ini jangan sampai kembali ke narkoba. Karena zaman kami masih muda dulu, usia 25 tahun itu, yang ada itu cuma minuman keras. Tetapi sekarang ini yang lebih fatal lagi ada narkoba. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Karena dua ini yang akan merusak generasi Indonesia ini pada tahun 2045 ke depan. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, maka ini akan selesailah, sia-sialah seperti terjadi di Jawa Tengah, seperti terjadi di Sulawesi Barat, seperti terjadi di Sulawesi Utara sana. Bagaimana orang berduyun-duyun, tetapi kalau dia masih dari orang Indonesia, warga negara Indonesia, misalnya di Indonesia, ada masalah. Yang penting jangan sampai mendatangkan tenaga kerja yang sifatnya yang bisa dikerjakan lokal itu dari luar negeri. Itu yang tidak boleh. Oke, baik. Super sekali Pak. Ya, saya silakan Pak Sabirin, closing statementnya dari PAN. Ya. Yang pertama barangkali saya ingin mensosialisasikan salam PAN. Salam 12 pas bantu rakyat. Salam 12 pas bantu rakyat. Ya, gimana Pak Sabirin? Ya, ini yang kemudian ingin kita perjuangkan, bagaimana kemudian PAN bisa membantu rakyat. Dalam konteks koalisi parpol di pusat, kita masih menunggu koalisi yang pasti. Tetapi yang kita harapkan, apapun koalisi yang terjadi di DPP di Jakarta, jadikanlah Kaltara ini atau Kaltim Kalimantan secara keseluruhan sebagai wilayah tarung elektoral. Jangan kemudian dijadikan sebagai wilayah tarung para kapitalis. Kalau kemudian wilayah tarung kapitalis, maka apa yang saya katakan tadi akan terjadi. Tukang potong ayam pun didatangkan dari luar Kaltara. Dari luar begitu ya. Baik. Itu memang Kaltara dijadikan wilayah tarung kapitalis, pemilik modal, bukan dijadikan wilayah tarung elektoral. Oleh karena itulah kemudian koalisi ke depan kita berharap bagaimana kita sama-sama membantu masyarakat sehingga kemudian pekerjaan yang luas itu bisa diakses oleh masyarakat Kaltara. Barangkali itu. Oke, terima kasih Pak Sabirin. Selanjutnya Pak Simon. Pak Simon dari Gerindra. Closing statementnya, silakan Pak. Closing statement saya singkat aja. Siapapun pemenangnya yang akan datang, ayo kita pikirkan Kaltara ke depan.
Itu aja. Oke, keren, keren. Ya, baik Pak Simon. Selanjutnya kita beralih ke PKB dari Pak Zulkifli. Silakan Pak Zulkifli closing statement-nya. Ya, siap. Memang suasananya masih dinamis ya, masih cair dan dinamis. Ini tetap untuk suasana politik kita yang demokratis lah. PKB dan Gerindra sendiri kita juga masih menunggu pengumuman yang insya Allah di bulan Juli ini, Bang ya. Ya. Tapi ya, singkat saja memang apapun itu yang jelas PKB tetap komitmen dan konsisten, dan keinginan-keinginan kita juga sebenarnya disambut dengan baik oleh Partai Gerindra, bahwasanya apa yang selama ini menjadi fokus perjuangan PKB bersama-sama akan diperjuangkan dengan koalisi bersama dengan Partai Gerindra. Itu mungkin. Oke. Baik, baik. Ya, terakhir dari Pak PKS, silakan Pak Bahar. Ya. Indonesia itu kan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 17.580 pulau, lebih dari 700 bahasa. Kita ini kan sudah saatnya ya, meskipun kita beda pilihan, tetap kita harus jaga Indonesia kita. Kita harus jaga, kita harus tetap berfalsafah, di mana langit di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung, mungkin seperti itu Mbak. Tapi prinsipnya adalah bahwa tadi saya sepakat dengan senior Bang Simon bahwa siapapun kelak yang akan menjadi presidennya, harapannya dia tetap akan mensejahterakan masyarakatnya, tetap memberikan keadilan ini. Ya, momen inilah kita bilang kan kayaknya yang tepat itu Partai Keadilan Sejahtera lah kan. 10 tahun belum pernah memimpin Indonesia. Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Bahar dari PKS ya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perbincangan kita ya hari ini ya tentang diskusi tentang koalisi peta koalisi demokrasi di 2024 yang menghadirkan beberapa partai politik, yaitu Bapak Datu Yasir Arafat dari PDIP, kemudian Bapak Sabirin Sanyong dari PAN, kemudian Bapak Simon Patino dari Gerindra, Bapak Zulkifli dari PKB, dan yang terakhir dari Bapak Bahar Mahmud dari PKS. Apapun yang sedang diusung, manuver-manuver politik yang dilakukan rekan-rekan di koalisi, kita masyarakat menunggu hasilnya yang terbaik untuk Indonesia dan juga Provinsi Kalimantan Utara. Saya Rina Chandra mengakhiri program Advokasi Politik. Terima kasih kesempatannya telah bergabung di Ekuator TV. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih Bapak-bapak semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.